Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengawali kegiatan pada hari ini Jumat tanggal 29 April 2022 dengan saat teduh yang bahannya didasarkan pada Yesaya 6 ayat 8 sampai dengan 10. Saya pakai tema mengemban panggilan Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita mohon pertolongan Tuhan untuk supaya kita diberikan terang oleh Tuhan. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang padamu pagi hari ini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami telah beristirahat dengan pimpinan-Mu dan dengan penyertaan-Mu. Pagi ini kami bangun dan ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terangi hati kami dan pikiran kami dan layakkan kami, serta mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Kau perintahkan itu menjadi nyata dalam kehidupan kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca Yesaya 6 ayat 8 sampai dengan 10, demikian bunyinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini merupakan pemanggilan Yesaya untuk menjadi perantara atau nabi Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Pemanggilan Yesaya sendiri dalam konteks ketika orang Israel berada dalam kekacauan, baik sosial, politik, dan spiritual. Mereka sedang berada dalam keterpurukan karena sibuk berperang dengan bangsa seperti Asyur dan Babel. Juga mereka menjauh dari Tuhan dengan menyembah ilah lain. Dari kondisi inilah Tuhan benar-benar marah terhadap bangsa ini, bangsa Israel saat itu. Nah, untuk itu Tuhan memanggil Nabi Yesaya untuk menjadi juru bicaranya dalam menegur sekaligus membuatkan kehancuran bagi orang Israel atau Yehuda karena telah berpaling dari Tuhan. Proses pemanggilan Yesaya sangat unik. Tuhan menggunakan kalimat tanya, siapakah yang aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dengan tegas dan berani, Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Sebenarnya Yesaya merasa tidak layak karena najis bibir, penuh dosa dan cela. Namun, karena sentuhan bara api malaikat di mulutnya dan mendengar suara, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pengampunan itulah yang membuat hati Yesaya berani menjawab, ini aku, utuslah aku. Bagaimana dengan kita? Kita juga telah dipanggil Tuhan menjadi umat-Nya dengan proses yang mahal melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib.
Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tugas kita sekarang adalah memulai hidup baru di dalam Tuhan, dengan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia, melalui seluruh eksistensi kehidupan kita dengan menjadi garam dan terang dunia. Tentu menjadi pengikut Yesus banyak tantangan dan cobaan, tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena janji Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ingat, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk ke ayat 9 dan 10 yang begitu sabda Tuhan ini sangat menakutkan. Coba, saat Tuhan mengutus kembali Yesaya, mengapakah dia memberikan kepada Nabi sebuah pekabaran yang aneh untuk disampaikan kepada umatnya? Mulut Nabi Yesaya telah diperbarui untuk mengatakan apa yang dipesan oleh Allah. Tidak boleh merubah satu titik pun. Sabda itu, ayat 9 sampai 10, kedengarannya sangat mengerikan, bukan pemulihan yang menggembirakan, tetapi justru berakhir dengan kehancuran. Tetapi itulah firman yang harus disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesus mengutip ayat ini untuk menjelaskan mengapa ia berbicara dalam perumpamaan. Matius 13 ayat 13 dan 15 mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Itulah sebabnya Dia mengutus Yesaya kepada bangsa Yehuda dan Tuhan Yesus kepada dunia. Kerinduan Allah bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan selamanya. Namun ketika sebagian orang menyambut baik ajakannya, yang lain semakin keras dan menolak. Bagaimanapun juga, Allah tetap memanggil mereka untuk memberikan kepada mereka lebih banyak kesempatan untuk bertobat. Namun, semakin mereka menolak, semakin keraslah mereka, semakin keraslah hati mereka. Dalam pengertian itulah, apa yang Allah lakukan kepada mereka menyebabkan hati mereka bertambah keras. Meskipun ia lebih suka seandainya tindakan itu dapat melembutkan hati mereka. Kasih Allah kepada kita tidak berubah. Sambutan kita kepada kasih-Nya adalah suatu hal yang sangat penting. Sikap kitalah yang menentukan untuk diperkenan Allah atau tidak diperkenan oleh Allah. Bukan Allah yang membenci kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peran pelayan seperti Musa, Yesaya, Yeremia, Yeskiel atau bahkan Kristus tetap menyampaikan himbauan meskipun manusia menolak pekabarannya. Allah berfirman kepada Yeskiel, dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa
seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, peran Allah dan hamba-hambanya ialah untuk memberikan pilihan yang adil, sehingga mereka mendapat arahan atau ajakan cukup. Namun, jika hati mereka tetap menebal dan menolak, akhirnya memilih kehancuran dan pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang nabi, Yesaya telah dipersiapkan hatinya oleh Tuhan untuk tetap tabah dan setia menghadapi kenyataan, bahkan yang sangat buruk sekalipun. Karena keberhasilan pemberitaan kabar baik bukan diukur dari adanya pertobatan dan pemulihan semata, tetapi yang lebih utama adalah bahwa Nabi telah menyampaikan berita murni dari Allah kepada bangsa-bangsa, tidak ditambah dan tidak juga dikurangi. Masalahnya terletak pada sikap bangsa-bangsa itu, atau setiap orang atau setiap manusia yang menerima pemberitaan itu, mau menerima atau menolak kabar baik yang disampaikan. Jika kita sebagai pelayan Tuhan mendapati kenyataan seperti ini, maka kita tidak perlu kecewa. Seyogyanya berkata dalam doa, Tuhan, demikian inilah kenyataannya yang terjadi. Saya sudah mengemban panggilan-Mu. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam perenungan sabda-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kiranya kami dapat memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuntun kami dalam seluruh kegiatan dan kerja kami di sepanjang hari ini, agar kami menemukan kedamaian dan kesejahteraan, serta layak di hadapan-Mu. COVID-19 yang saat ini sudah mulai mereda, kiranya Tuhan tuntaskan, mensirna dari muka bumi ini, sehingga keadaan semakin semarak, baik seperti kondisi sebelumnya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saat teduh yang bisa kami sampaikan masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam.